Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Waftah lana bab rahmatik wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Qala mufassir rahimallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Ila fir'auna maring fir'aun wa mala'ihi lan qaumi fir'aun fastakbaru mangke dadi gumedhe ya fir'aun wa mala'ihi anil imani saking iman biha kelawan rusul atau kelawan ayat, biha kelawan ayat wa billahi lan kelawan Allah. Wa kanu lan ana sapa fir'aun wa malaihi iku kauman kaum alina kang sombong, alina kang luhur kabeh, qahirina kang ngelehaken kabeh bani Israil ing bani Israil. Bizulmi kelawan kezaliman. Hadirin rahimakumullah, masih menceritakan tentang Nabiullah Musa alaihissalam, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah Bani Israel menghadapi Firaun. Di awal pengajian kita sudah membahas bahwa pada zaman Nabi Musa itu ada dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Qib, orang-orang Mesir asli. Kemudian kelompok berikutnya adalah Bani Israel, yaitu keturunan daripada Nabiullah Yakub, ibn Nabiullah Ishak. Orang-orang Qib ini menjadi raja, Fir'aun ini menjadi raja. Lahirlah dari Qib itu Raja Fir'aun. Fir'aun itu gelar raja. Setiap raja gelarnya Fir'aun 1, Fir'aun 2 dan seterusnya. Nah maka dari Qib ini lahir raja-raja. Di antaranya adalah Fir'aun. Dan kemudian mereka menguasai Bani Israel. Sehingga kemudian menjadikan Bani Israel sebagai pekerja mereka. Menjadikan Bani Israel sebagai budak-budak mereka. Yang membangun piramid, yang membangun Sphinx. Itu adalah Bani Israel. Di bawah paksaan daripada Fir'aun. Sampai kemudian Fir'aun itu bermimpi ada api besar datang dari Bani Israel dan membakar hangus istananya, yang kemudian ditafsirkan oleh beberapa ulama-ulamanya Bani Israel, ulama-ulamanya Fir'aun dengan mengatakan akan lahir seorang anak yang nanti menjadi penyebab runtuhnya kerajaan. Kemudian Fir'aun menerapkan aturan setiap Bani Israel lahir anak laki-laki harus sembelih. Zaman itu katanya disembelih 700.000 bayi laki-laki. Sampai kemudian hadirin rahimakumullah, yang tua meninggal, yang bayi disembelih. Ini kan bukan orang yang nyembelih bayi. Sehingga kekurangan tenaga. Akhirnya pembesar-pembesar mereka mengadu kepada Fir'aun bahwa Bani Israel kalau disembelih semuanya, maka siapa yang akan bekerja? Akhirnya digilir, setahun disembelih, setahun tidak. Setahun disembelih, setahun tidak. Pas tahun disembelih, lahir Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu diumpetin oleh ibunya, ditaruh di tabut, di kotak, kemudian diikat, dilempar ke sungai Nil, diikat. Jadi nanti kalau mau disusui, tarik, susui, taruh lagi, cemplungin ke air. Orang dulu kadang-kadang begitu, kalau anaknya rewel dibuang ning wayut. Maka anaknya arane buang sayuti. Dibuang ning wayut. Ya. Sampai akhirnya satu saat ibunya lupa, lengah,
Setelah disusui dia tidak mengikat lagi talinya. Qadarullah, apa yang diinginkan oleh Allah. Maka kemudian peti itu dibawa oleh air sampai kemudian menuju ke istananya Fir'aun. Ya, karena dulu mandinya kan di sungai walaupun raja. Nah, disitulah kemudian istrinya Fir'aun, Asiyah binti Muzahim, dayang-dayangnya melihat ada peti itu dibawa, ternyata dibuka seorang bayi yang luar biasa, bayi laki-laki, ya, yang kemudian dibawa kepada Fir'aun, ya, dan Fir'aun melihat itu, wah ini bayi laki-laki, tahunnya tahun disembelih, harus disembelih. Kata istrinya, jangan, kita kan tidak punya anak laki-laki. Dikatakan waktu itu Fir'aun anaknya perempuan semua, atau ada yang mengatakan belum punya anak sama sekali. Bagaimana kalau kita pelihara, kata dia, nanti menjadi bola mata kita, menyenangkan kita, menjadi kebahagiaan kita. Kata Fir'aun, ya buat kamu, buat saya enggak. Orang itu hati-hati dengan ucapannya. Kita ini kadang-kadang diberikan bala, diberikan musibah gara-gara ucapan kita. Nah, jangan sembarangan ngomong itu. Jadi wong kanan ini bukan ketulah. Jadi wong Arabi al-insan mubtala bimantiq. Bimantiqi, orang itu diuji gara-gara ucapannya, ngebalun sendiri, mantul kena sendiri. Baik kalau mau berbicara dipikir. Menjelekkan sesuatu berlebihan, nanti menghantam dia sendiri, malah menyenanginya. Membenci sesuatu berlebihan, membalik sendiri, maka akan menyenanginya. Maka hati-hati. Ya. Banyak orang itu diuji gara-gara ucapannya. Ih, saya emang gak bakal begitu. Kena. Maka cocot lu, hati-hati. Banyak kita ini diuji gara-gara omongan kita. Nah, Fir'aun itu begitu. Dia mengatakan, bagimu menyenangkan, bagi saya enggak. Dan benar. Terjadilah itu. Yang kemudian Nabiullah Musa meruntuhkan kekuasaannya. Nadirin rahimakumullah, Fir'aun itu punya pasukan besar. Dikatakan kerajaan terbesar pada waktu itu adalah kerajaan Fir'aun. Dengan tentaranya yang kuat, yang hebat, orang-orang Qibd dan juga orang-orang Bani Israel. Maka Fir'aun ini sombongnya udzubillah, Pak. Saking sombongnya, satu-satunya manusia yang mengaku jadi Tuhan. Orang ngaku jadi Nabi banyak, ngaku jadi Tuhan nggak ada. Nabi Isa tuh nggak pernah ngaku jadi Tuhan. Lah ini orang ngaku jadi Tuhan. Sudah top bener sombongnya, puncak kesombongan. Artinya apa? Kedudukan, nikmat Allah. Jabatan, nikmat Allah. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu siapa yang memberikan nikmat itu, menggeser kita pada kesombongan. Maka setiap nikmat itu ada tarikannya, Pak, untuk melenceng. Jangankan yang besar, dua jam baru begegebrik di tangannya. Ya, apalagi yang lebih dari itu. Setiap nikmat itu ada tarikannya. Maka dikatakan di dalam nikmat butuh sabar, butuh kita menahan diri. Kenapa? Karena dia akan membelokkan. So kalau gak percaya, Allah kasih kita misalnya tadi siang rizki sekian puluh juta, malamnya gak bakal ngaji. Mikirin duitnya kenapa ya? Ada belokannya. Maka nikmat itu sebagai pemberian dan juga sebagai ujian. Kata para sahabat Nabi, kita diuji dengan yang gak enak kita kuat. Tapi giliran kita diuji dengan yang enak sedikit di antara kita yang kuat. Orang diuji sakit sabar, Pak. Ini ujian dari Allah. Lah orang diuji sehat nggak sadar. Bah itu juga ujian. Nah Fir'aun ini karena kedudukannya tinggi, kekuasaannya luas, ditambah dia nggak pernah sakit, maka dia mengatakan saya adalah Tuhannya kalian. Semua harus sujud kepada saya. Marah besar Allah kepada Fir'aun ini
Karena orang yang mengaku jadi Tuhan. Kita sombong sama orang saja Allah marah. Bagaimana ini sombongnya kepada Allah ngaku jadi Tuhan. Nah maka Allah kirimkan Nabi yang spesial ngadepinya. Nabi Musa. Nabi Musa itu galak itu bilang Pak. Ghildah, tegas. Sementara Nabi Harun itu lembut. Makanya Bani Israil itu lebih condong kepada Nabi Harun daripada kepada Nabi Musa. Karena Nabi Musa salah dikit kepret. Lah orang ditabok mati Pak. Apa enggak hebat tuh Nabi Musa? Orang ditabok mati. Namun disepak memabur. Kuatnya Nabi Musa itu. Allah berikan kehebatan, kekuatan luar biasa. Ya. Nadin rahimakumullah. Faqalu mangke ngucap sapa Fir'aun wa qaumihi wa malaihi. Anu'minu anata iman sapa esun li basyaraini kedue wong loro wong manusa loro. Mislina kang serupane kami wa qaumuhuma lan hale utawi kaum basyarain. Lana kedue esun abiduna iku wong kang ngaula kabeh muti'una wong kang taat kabeh khadi'una wong kang tunduk kabeh. Bagaimana kami akan beriman kata orang-orang Qibti, kata Fir'aun dan pengikutnya, bagaimana kami akan beriman kepada Musa, kepada Harun? Mereka ini kan manusia. Dan mereka berasal dari orang-orang yang rendah. Subhanallah, ucapan Fir'aun ini berlaku kepada Bani Israel. Bani Israel itu tidak menerima Nabi itu karena satu saja Pak. Bukan mereka nggak tahu kalau Nabi itu benar, tahu. Tapi kenapa mereka menolak kebenaran itu? Karena Nabi bukan Bani Israel. Karena Nabi bukan Bani. Maka fanatik buta itu menghancurkan kaum-kaum dulu. Menutup dari kebenaran. Wis pokoknya sing bener mau wong kene selain kene masalah kabeh. Ya. Allah menciptakan manusia ini semua sama. Kata Nabi semua manusia min Adam wa Adam min turab. La fadla lil Arab 'ala al-ajam. Dan Nabi Adam diciptakan dari tanah, tidak ada kelebihan satu sama lain di antara kalian, antara Arab atau bukan Arab, illa bitaqwallah, kecuali dengan ketakwaan kepada. Ini kok penyakit ini masuk ke umat sekarang. Saling merasa mulia satu sama lain. Taqwallah yang menjadi kemuliaan. Ya. Nadin rahimakumullah, bagaimana kaumnya aja budak kami. Lah dia nabi, enggak mungkin. Sombong itu menolak kebenaran. Maka Nabi ketika ditanya, sombong itu apa ya Rasulullah? Dua kata Nabi. Satu, ghamtun nas, merendahkan manusia. Kita merasa baju kita lebih bagus, kita merasa peci kita lebih bagus, maka kita sombong. Wa ghamtun nas wa batrul haq. Satu batrul haq, menolak yang hak. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan manusia. Maka orang yang sombong itu orang yang menolak yang hak. Weh, long bocawi ngiji ngomong kon. Warna apa sih? Itu kan yang terjadi di Abu Jahal. Saya tahu Muhammad itu kecilnya, saya tahu. Bagaimana dia jadi nabi? Kata Fir'aun, saya tahu Musa itu, bayinya saya tahu, tinggal di tempat saya. Dan kemudian dia juga dari suku mana, saya tahu. Dan mereka sukunya itu adalah budak-budak kami. Bagaimana dia jadi nabi? Sa'asrifu an ayatiyal ladina yatakabbaruna. Akan aku belokkan ayat-ayatku dari mata orang-orang yang sombong. Maka jangan sombong. Jangan merasa lebih. Apa yang mau kita lebihkan? Kita ini manusia diciptakan dari sesuatu yang hina. Air mani itu kan menjijikan. Suatu yang hina. Setiap hari kita kemana-mana bawa kotoran. Kita ini perut kita ada kotoran semua. Dan mati pun kita jadi makanan cacing. Mau yang disombongkan apa?
Kita kan orang yang punya ilmu, Masya Allah. Manusia lahir nggak ada yang bawa ilmu, nggak ada yang bawa harta, nggak ada yang bawa pangkat, nggak ada yang bawa gelar, tidak ada. Maka selama orang itu sombong, dia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak pernah naik derajatnya. Itu penyakit yang paling berbahaya. Awal maksiat di langit itu adalah sombong ketika iblis menolak sujud kepada Nabi Adam. Maka sifat syaitaniyah itu adalah sombong. Cirinya orang sombong itu tidak mau menerima kebaikan. Sudah, meruah pesisir. Kita kini semangan uyah loe wake. Mangan uyah. Saya lebih tahu, saya lebih tinggi pendidikannya, saya lebih. Setiap orang yang mengatakan di hatinya, saya lebih. Penyakit setan masuk. Saya lebih, penyakit setan masuk. Itu masuk ke semua hal, Pak. Ke ulama, sombong dengan ilmu. Ke agnia, orang kaya, sombong dengan hartanya. Kamu susah aja begitu kok. Ke para pejabat, sombong dengan kedudukannya. Ya Allah. Mangkana fi qalbi misqala dzarratin minal kibir la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga seorang hamba di hatinya ada setitik sifat dari sombong. Sahabat Nabi itu hidup sama Nabi, diajari sama Nabi, maka mereka tawadhu'nya luar biasa. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad itu mendapat gelar Sayyidul Mutawaddi'in, pimpinannya orang yang tawadhu. Kadang Nabi di jalan dikejar anak-anak kecil, ya Rasulullah duduk sini. Nabi duduk sama mereka. Kadang di jalan dihampiri orang kepada Rasulullah, berkenan di rumah kami. Nabi berhenti. Orang paling mulia, duduknya di lantai. Wajalas, aina ma wajad. Ada yang di pojok duduk. Ada yang di belakang duduk. Gak minta tempat khusus. Bahkan Nabi SAW ketika para sahabat Nabi datang kepada sahabat berdiri, kata Nabi, duduk. Inna ma'ana bashar. Inna ma'ana abdun. Saya seorang hamba sama seperti kalian. Masya Allah. Sekarang ada ustadz kalau datang minta diterbangin. Bangun-bangun gitu terkengatek dia terbangin. Tolong. Kemanjingan setan sih monggo. Nabi SAW duduk bersama sahabatnya satu bareng-bareng, makan satu nampan. Bahkan Nabi itu pernah ketika perang Badar itu kan, perang Badar itu ontanya cuma 5 apa 7 gitu, gak banyak ontanya Pak. Selebihnya jalan kaki. Satu onta itu bergantian. Ada yang 3, ada yang 4. Nabi gantian. Sama Sayyidina Umar. Umar naik, enggak ya Rasulullah. Bagian saya naik, saya berikan kepada Nabi. Naik, kata Nabi. Saya nutun. Sekarang banyak pejabat gak mau makan sama supirnya. Gengsi makan sama supirnya. Gengsi makan sama bawahannya. Nabi sama Sayyidina Umar, Nabi yang nuntun. Sayyidina Umar itu bersama Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat dari Madinah menuju ke Damaskus. Berdua naik satu onta gantian Pak. Lah kebenaran begitu sampai Damaskus, giliran Sa'ad bin Abi Waqqas naik onta. Sayyidina Umar nuntut. Kata orang Damaskus, ini khalifahnya, ini khalifahnya. Dan bukan tasannu'. Ada orang tawadunya kan dibuat-buat, ada Pak. Maaf. Kalau beliau enggak.
Seorang ayah itu pernah ngajari anaknya tawadhu. Nah, selama engkau merasa lebih mulia dari siapapun, maka engkau bukan apa-apa. Dia pergi belajar lagi tawadhu. Datang lagi, ya, saya sudah merasa orang yang paling jelek itu saya dari semua manusia. Kata ayahnya, belum tawadhu, masih ada sombong. Pergi sana ngaji lagi. Sampai pulang, kata anaknya, ya, saya temukan dalam hati saya tidak ada apa-apanya dari semua makhluk Allah, bukan dari semua manusia, dari semua makhluk Allah, hatta minal qalb, bahkan termasuk dari anjing pun saya lebih hina dari binatang itu. Al-an, sekarang kau ngerti makna tawadhu di hati. Awas, itu sifat syaitaniyah, Pak. Pengen dimuliakan orang, pengen disanjung orang, senang ditepokin orang. Musibahnya apa? Tidak bisa nerima nasihat. Itu kan mondok sih sama orang. Ngerti apa? Bisa baca kitab baru sih. Kita mah bisa. Sudah melakukan apa-apa nih kalau kita mah. Kadang-kadang Allah itu memberikan nasihat dari lidah siapapun yang diinginkan oleh Allah. Allah itu bisa memberikan nasihat kepada kita dari lidah siapapun yang diinginkan oleh Allah. Kadang orang yang paling awam, Allah gerakkan lidahnya untuk menasihati kita. Ambil. Wong bloon dia. Omongannya bener nggak? Iya sih bener. Cuman ya dia moro-moro kita habis. Lebar sisok kita habis wake. Balam bin Ba'ur kita habis wake. Anjing-anjing neraka. Iya kan? Banyak orang kalau ngomong pengen didengar, tapi dia nggak mau dengar omongan orang, sombong. Kalau dia ceramah pengen didengerin sama orang, tapi ada orang ceramah, ya ngobrol. Mungkin untuk kelas gitu, sombong. Sayyidina Umar dari mana sehat dari seorang perempuan? Siapa? Umar ibn al-Khattab, yang ucapannya tembus ke langit. Kata Nabi, kata Umar, ucapan saya ini berbarengan dengan wahyu di 15 tempat. 15 tempat. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sholatnya di sini, di maqam Ibrahim. Turun ayat, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, bikin pintu, bikin hijab, tirai, supaya orang kalau lewat depan rumahmu tidak melihat ahlul bait, keluargamu di rumah. Turun ayat hijab. Itu ucapan Sayyidina Umar itu tembus ke langit. Ngomong turun ayat, ngomong turun ayat. Kan orang gegabah. Dinasehati seorang perempuan. Orang yang tawadhu itu, orang yang bisa belajar dari orang yang lebih rendah, yang sederajat, atau orang yang lebih tinggi, maka kita akan dapat ilmu semuanya. Dia kan baru ngaji, tapi benar omongannya. Kenapa enggak? Weh, sira moro apa ke? 10 tahun nih majelis gitu. Karpetnya sampai bolong bakal tak dodok. Bolong bekas duduk saya 10 tahun. Inti udah sampai mana ibadahnya? Kamu belum tahu apa-apa ibadah. Itu orang udah tembus. Iblis tuh 500 tahun sujud. 500 tahun. Allah buang. Ya? Ini penyakitnya Fir'aun juga. Gara-gara kedudukannya, dia merasa sombong. Bagaimana mungkin seorang nabi dari rendahan begitu? Fadlullah yu'ti man yasha. Hak Allah untuk memberikan kemuliaannya kepada siapapun yang diinginkan oleh Allah. Ada Salim Maula Abdullah bin Umar bin Khattab. Salim itu budak, Pak. Budak itu dijual di pasar. Ditukar sama beras, tukar sama kurma. Kerjaannya ditendang-tendang.
terserah. Ya walaupun tidak boleh, artinya kulik asal suruh apa aja harus mau. Salim itu budaknya Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab, yang bawa sendalnya, yang bawa segala-galanya. Bukan murid, budak. Tapi dia budaknya siapa? Abdullah bin Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Abdullah ngaji menyampaikan hadis, dia dengerin Salim itu, dia hafal. Sampai kemudian direndahkan di majelis. Budak sana di luar duduknya, jangan di sini. Tapi dia dengerin. Sampai hafal Quran, hafal hadis, alim. Sampai beritanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, budakmu itu luar biasa. Hafal Quran, hafal hadis, punya ilmu. Saya beli, harganya berapa? Sayyidina Abdullah bin Umar itu punya kelebihan. Keunikannya apa, Pak? Kalau ada orang memuji sesuatu miliknya, itu sedekahkan. Masya Allah, mobilnya bagus. Mau? Ambil. Sayyidina Abdullah bin Umar ibn Khattab. Kalau kita kan mobilnya bagus. Lah iyalah. Tuh, kuje. Abdullah bin Umar ibn Khattab mendengar ucapan itu, kata beliau, Salim, sini. Aku bebaskan kau dari perbudakan. Berangkat ke masjid. Buka majelis yang duduk ulama-ulama, yang duduk syarif-syarif, duduk ngaji. Ilmu itu mengangkat orang yang rendah menjadi mulia. Bodoh itu merendahkan orang yang mulia menjadi hina. Allah ngasih ilmu. Ya, kita megati, kita anak macan gitu. Ada barang lakon tuh. Anak wacan enggak Pak karo wedhus mesti sepak. Arane enggak anak. Sing macan bapak nira, sira. Anak macan, le cetek karo wedhus. Jangan itu darah biru. Keracunan berarti wong bener. Keracunan Ya Allah. Ya. Sampai kata ulama, kalau seorang guru merasa lebih baik dari muridnya, dia juga kebagian penyakit setan. Kamu merasa lebih baik bagaimana setan? Saya ini nggak minta duduk itu ditinggikan kayak begini Bang, enggak. Pengennya ke bawah begini. Cuman sing buri pada protes. Orang kedelang ndase doang. Itu pun saya udah protes berapa kali. Potong lagi, tadinya tinggi bener segini. Potong lagi, saya bilang. Pas mau dipotong lagi yang bikinnya nggak kelihatan. Ya harusnya saya duduknya sama kayak bapak begitu di bawah. Kan bedanya kita ini, saya di depan, bapak di situ, itu doang. Kalau ditukar ya sama saja, mungkin ya bapak-bapak lebih baik daripada saya. Orang dulu tuh, ulama-ulama dulu tawaduknya luar biasa. Sekarang nggak usah ulamanya, orang bodohnya sombong. Nah apalagi ulama. Sombong dengan ilmu, sombong dengan pengikut, sombong dengan jabatan, sombong dengan harta, sombong dengan ibadah. Ya? Mana tadi Pak? Fakadzabu, maka ngebohongi sapa Fir'aun wa malaihi huma ingkaroni Nabi Musa Nabi Harun. Fakanu maka ana sapa Fir'aun wa qaumihi wa qaumuhu ikus minal muhlakina, setengah saking wong kang den ancuraken. Maka Allah tenggelamkan orang yang sombong itu. Saya kan sering berikan ibarat, orang yang sombong itu seperti kebul. Seperti kita kalau bakar-bakaran itu keluar asap, asap itu terbang tinggi, duhur. Apinya di mana? Di bawah. Asapnya tinggi, sumber daripada api, sumber dari asap itu apa? Api. Mana apinya? Tetap di bawah. Setinggi apapun orang sombong tetap hina. Bahkan kadang-kadang kita merendahkan orang untuk mengangkat derajat kita sendiri.
Si anu tuh Masya Allah ya. Weh pengen ngajinin kita. Ngajinin kita pengen. Tak kena ijazah karo itu. Ijazah TK. Makanya nunggu. Itu kan kita istingkat merendahkan orang untuk naikkan derajat kita. Ya Latif. Sombong. Jadi orang sombong itu apa? Tidak mau melakukan hal yang rendah-rendah, Pak. Tidak mau nyuguhin tamunya. Mencoba sendiri. Tandanya tawadhu itu. Lihat ulama-ulama. Ayo silakan. Ya Allah Kiai jangan. Udah. Diambilin. Bilakan. Merasa rendah melayani orang, ada sombongnya kita. Nabi SAW kata Nabi, jadikan saya tugas di rumah. Seorang ulama dulu ngomong ke anak-anaknya, berikan saya bagian tugas ngurusi tamu ini. Anaknya yang nyodorin makanan. Loh saya tugasnya apa enggak kebagian? Kalau begitu kata bapaknya, saya yang ngerapihkan sendalnya tamu. Dia rapihkan sendalnya tamu. Dulu ulama. Min ahlil ilm wa ahlillah. Tawadhu. Kita mesti cukup. Apalagi mau ngambilin punya or. Apalagi mau ngangkutin barang or. Dia ada sombong tuh. Gaul kitab biar gawan. Sombong. Masya Allah. Walaqad ataina lan demi. Walaqad ataina demi yakti teman-teman ataina nekakaken sampai sun Musa ing Nabi Musa. Alkitab ing kitab at-Taurat ing kitab Taurat. Nabi Musa dapat kitab Taurat. La'allahum menawa sampai Nabi Musa wa qaumuhu ay tegese qaumuhu kaum Nabi Musa Bani Israel nyatane Bani Israel yahtaduna iku oleh pituduh kabeh bihi kelawan sebab kitab minadh-dhalalati saking kesesatan saking sasar wa utiyalan den awehi ya Nabi Musa ha ing Taurat ba'da halaki Fir'auna sebadane ancure Fir'aun wa qaumihi lan qaum Fir'aun jumlatan wa jumlatun wahidatun utawi atainal kitaba iku jumlatun wahidatun jumlatun segulungan wahidatun kang siji. Nabi Musa Allah berikan kitab Taurat, kitab tertua. Ya. Isinya banyak menjelaskan tentang tauhid. Dan Taurat, Zabur, Injil itu diturunkannya sekali. Bluk. Digotong sama malaikat Jibril. Nih, ya Nabi Musa. Yang enggak sekali cuma Quran, Pak. Bertahap. 23 tahun. Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia sekali. Dari langit dunia turun 23 tahun. Itu bedanya. Makanya banyak orang menghafal Quran. Beda dengan kitab Taurat dan yang lainnya. Kenapa? Karena turunnya 23 tahun sesuai dengan kejadian lebih meresap, lebih menempel dalam hati. Kayak bapak-bapak misalnya mau Ramadan kita ngaji puasa. Kan lebih nempel. Kenapa? Langsung praktek. Nah, Quran itu begitu turunnya. Taurat berat sekaligus. Sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Nah, Taurat, Zabur, Injil kita imani. Cuman sudah tidak boleh digunakan. Ketika datang Quran, maka Quran menghapus semua yang ada di kitab itu hukumnya. Yang dipakai ya Quran. Nggak boleh orang berpegang kepada tiga kitab itu, nggak boleh sekarang. Quran. Ya. Nah itu Nabi Musa. Udah sering kita bahas Nabi Musa, Pak. Ya. Ada Musa bin Imran, ada Musa Samiri. Lah iya berkali ingat megelakan gitu.
Ada Musa, Samiri itu namanya Musa juga. Yang punya anak sapi itu. Yang kemudian badannya panas itu. Orang yang megang tangannya panas. Sampai sekarang katanya keturunannya, memang nggak tahu di mana ada keturunan Samiri itu. Wa ja'alna lan ngedadekaken ya isun ibna Maryam ing ibna Maryam Isa tegese Nabi Isa wa ummahu lan ibune Nabi Isa ayatan ing ayat lam yakul orang ngucap ya Allah orang ngendike ya Allah ayat ini ing ayat loro lianal ayata kana sunne ayat fihi ma ing dalam karone wahidatun iku siji wiladatuhu nyatane lahirin Nabi Isa min ghairi fahlin saking ora anane bapak. Kemudian setelah Nabiullah Musa, Allah menceritakan di surat Al-Minun tentang Nabi Isa alaihissalam, Ruhullah, termasuk tanda kebesaran Allah. Karena Nabi Isa punya ibu, nggak punya bapaknya, nggak ada bapaknya sama sekali. Orang itu kan dapat macam, Pak. Ada yang punya ibu, punya bapak. Kita. Ada yang punya ibu, nggak punya bapak. Nggak bisa. Oh, Nabi suatu anak Tuhan. Buktinya nggak ada bapaknya. Ada yang lebih hebat. Ada yang punya bapak, nggak punya ibu. Siapa? Hawa. Hawa itu nggak punya bapak, nggak punya ibu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Kenapa? Diambil dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam. Lagi Nabi Adam tidur, potong tulangnya satu. Diambil, ciptakan Hawa. Nah, karena itu perempuan itu air kencingnya bayi perempuan itu najis. Kalau najis mutawassithah harus dicuci. Kalau air kencing bayi laki-laki umur 2 tahun ya, belum makan selain susu ibunya, itu najis mukhaffafah, cukup dicepretin air. Kok beda bayi laki sama bayi perempuan? Karena perempuan diciptakan dari darah. Dari tulang rusuk. Makanya bapak-bapak itu rusuk sebelah kirinya hilang. Supaya keker tokon digolok. Ya, orang bawa golok kan kiri, Pak. Ada bawa golok di kanan? Enggak, ada kebacok dewek. Di kiri. Kenapa? Kosong satu cengkal. Makanya orang bawa golok kan gak. Kenapa? Komplit. Ya. Ada orang nggak punya bapak, nggak punya ibu, Nabi Adam. Jadi kalau mereka mengatakan, wah Nabi Isa tuh hebat, nggak ada bapaknya, dia anak Allah. Nabi Adam lebih hebat lagi, kenapa nggak disembah Nabi Adam? Keblinger deh. Ya. Makanya Nabi Isa tuh bin Maryam, putra daripada Sayyidatina Maryam binti Imran. Pimpinannya wanita di dunia di akhirat 4 orang. Satu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, yang kedua Sayyidatina Fatimah binti Muhammad, ya Sayyidina Muhammad, yang ketiga adalah Maryam binti Imran, yang keempat adalah Asiyah binti Muzahim. Ini 4 orang wanita, pimpinan semua wanita yang masuk surga. Nggak ada Miss Universe itu. 4 ini. Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Sayyidina Muhammad, Maryam binti Imran, kemudian Asiyah binti Muzahim. Itu wanita yang terbaik, 4 orang itu katanya. Subhanallah. Dan semuanya memang pilihan. Ya. Termasuk Maryam binti Imran, Al-Adra, yang gadis tidak pernah ketemu laki-laki yang bukan muhrim. Tidak pernah. Kalau Nabi Zakaria kan pamannya. Nggak pernah ketemu. Kalau kita kan malah kebanyakan. Nggak pernah ketemu orang selain muhrimnya. Maryam binti Imran. Dia kemudian didatangi malaikat. Ditiupkan dari lengan bajunya. Lalu masuk. Hamil. Weh, berarti anak itu kan mengkonon. Ora anak bapak mora. Kayaknya nasi ngempos anak itu. Kok tiba-tiba meteng. Ya tapi itu malaikat.
si petoak anu kan sing nembut. Lah geger lah. Zaman itu nggak ada. Maryam ini wanita terhormat. Dinadarkan sebelum lahirnya untuk ngurusi Baitul Maqdis, maka disiapkan tempat khusus di Baitul Maqdis. Hamil, geger alam dunia, Pak. Ya Maryam, bapak ibu untuk orang baik. Kok kamu bisa begini? Maryam mau jawab apa? Coba. Miwenten tangga kula, meteng ngedadak or bakal. Wa awaina lan ngungsikaken sabaysun huma ing karoni ing Sayyidina Isa wa Sayyidatina Maryam. Dan Maryam itu bukan nabi, karena nabi itu nggak ada perempuan. Ada nabiyah, nggak ada nabiyah. Ila rabwatin maring tempat kang duhur makanin pang tegesi makanin panggonan murtafiin kang luhur. Wa walan utai makan murtafi iku Baitul Maqdis, Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Au Dimash atau Damaskus au Palestin atau Palestin akwalun utawi makna rabwah iku abwalun pirang-pirang pendapat. Dati qararin kang ngeduweni tempat rate ay tegese mustawiyatin rate. Yastakhiru kang tetep alaiha ing atase rabwah sapa sakinuha wong kang manggoni rabwah wa ma'inun lan sumber air, mata air, sumber ay tegese ma'in banyu jarin kang ngalir, dohirin kang nyata taro ningali hu ing ma'in jarin apal uyunu pirang-pirang mata. Ayo dia kan ngungsi. Lah gimana ditanya orang, udah segitu kalau saya nadar aja, saya nadar puasa. Nadar puasa. Puasanya apa? Fala mukallimal yauma insiya, saya enggak akan bicara sama orang. Bingung jawabnya. Dijelasakan orang ngerti. Emang enggak ada, gimana bisa? Pergi Maryam binti Imran jauh ke sebelah timur daripada Baitul Maqdis. Ada yang mengatakan ke Baitul Laham, ada yang mengatakan dari Baitul Laham ke Baitul Maqdis. Sampai di sana sendirian. Coba Maryam itu ujiannya, hamil besar sendirian, diusir, bukan diusir, dia ditanyakan oleh kaumnya, pergilah mengungsi dalam keadaan kelaparan, kehausan, seorang perempuan. Subhanallah. Kadang-kadang perempuan itu lebih kuat daripada laki-laki. Ya, siapa yang kuat ngelahirin laki-laki? Laki. Nggak ada. Katanya kita ini daya tahan kita menahan sakit itu seukuran 45 tulang dipatahin bareng. Itu puncaknya sudah segitu. Tugel kabeh. Udah, lebih dari itu manusia nggak kuat. Tapi seorang wanita ketika melahirkan itu setara dengan 56 tulang yang dipatah. Nah, ibu itu luar biasa. 56 tulang. Pada daya tahan manusia hanya 45. Lihat tulang sendiri belarani ke patang puluh tunggal sekaligus. Udah, lebih dari itu nggak bakal kuat nahan kita. 56. Makanya perempuan jangan main-main, Pak. Kelihatannya lemah keker. Iya. Buktiin lawan melotot kan menjingkut lakinya. Jangan deh. Singa di luar rumah. Sampai rumah wirog. Terus ngumpet. Iya kan? Perempuan itu nggak kuat, Pak, lemah. Tapi coba merengut, geger laki ini. Waduh. Wong nana bapak-bapakku di WA doang balik, geder langsung.
Sampai depan pintu aja bismillahirrahmanirrahim. Sama wa huwas samiul alim. Nah, itu punya daya tahan luar biasa. Maka jangan kita mengatakan merendahkan anak perempuan daripada anak laki-laki. Perempuan itu hebat. Maryam binti Imran sudah hamil besar, keluar dari kampungnya jauh. Kalau orang sekarang udah bunuh diri, Pak, kelaparan, kehausan, duduk, nggak ada harapan kepada siapapun selain Allah. Datang malaikat Jibril, ya Maryam, tendang itu pohon kurma. Ditendang oleh Maryam, rogol, pluk. Injak itu bumi, diinjak, muncrat banyu. Makan kurma, minum. Masya Allah. Keyakinannya kadang-kadang ngalahi seorang laki-laki. Makanya laki-laki lebih baik daripada perempuan. Betul. Dalam posisi hukum agama, kesaksian seorang laki-laki berbanding 2, bagian seorang laki-laki berbanding 2 bagian perempuan. Tapi urusan ketakwaan, lihat, kelek, ya kan? Istri kita mau puasa, kita luar biasa, ya. Makanya jangan main-main, dan kuatnya luar biasa perempuan. Melotot, mendelik, Smith, wah kacau, berantakan kerjaan di kantor itu udah. Ya. Udah banyak kan suami acak-acakan urusan gara-gara mendelik rabin itu. Nah, saya sering bilang ke ibu-ibu, senyumnya ibu-ibu itu Masya Allah, itu ibarat turbo buat suaminya. Bus ngebut. Iya, so bapak-bapak mau kerja dikasih senyum sama ibunya, sama istrinya, hati-hati bah di jalan. Mudah-mudahan Allah kasih lancar. Wow, teteg melakukan. Dari berangkat di pelototi rabin kau di Manyun ya, awas. Balik langsung, balik menggawe. Nyangkut-nyangkut. Udah. Kayak bebek lah ketulangi. Kemudian Nabi Isa lahir. Nabi Isa kan diberikan kelebihan berbicara di waktu bayi. Begitu sudah lahir, bawa oleh Maryam binti Imran. Siapa sebenarnya bapak anakmu? Kata Maryam tanya ini. Jawab Nabi Isa. Maka Nabi Isa dari bayi jadi Nabi. Nabi itu rata-rata diangkat umur 40 tahun. Kecuali Nabi Isa. Dari bayi sudah mengatakan, Ana Abdullah wa Rasuluh. Saya hamba Allah dan Rasulnya. Dari bayi sudah tahu bahwa jadi roh. Dulu bibinya Sayyidatina Maryam itu hamil Nabiullah Yahya. Barengan sama Nabi Isa. Maryam hamil Nabi Isa, bibinya hamil Nabiullah Yahya. Itu kalau ketemu, yang di perut bibinya tuh sujud, nunduk bayinya itu ke perutnya Maryam. Dan Nabi Isa dikasih mujizat banyak, Pak. Masya Allah. Dan belum meninggal. Karena mengatakan Nabi Isa meninggal, belum. Diangkat oleh Allah. Kok bisa masih tetap hidup? Ya Allah, lah gampang sih mengkonon. Urusan sama Allah kok itu. Jangan selalu akal yang dipakai. Nanti edan dewek. Agama itu enggak selalu pakai akal. Sing ngentut, silit, sing diusap rarai. Bapak habis wudu nih, kentut. Yang kentut mana? Pantat. Yang dibasuh? Kenapa nggak pantatnya? Iya ya. Jangan diukur pakai akal terus. Kenapa? Karena akal kita terbatas. Di atas langit apa? Nggak tahu. Di bawah bumi apa? Nggak tahu. Dan nanti Nabi Isa turun umur 30-40 tahun. Muda, turun dalam keadaan rambutnya basah. Dan Nabi Isa turun sebagai tanda hari kiamat, menjadi umat Nabi Muhammad, bahkan tidak mau jadi imam. Nabi Isa turun pada zaman Imam Mahdi. Begitu turun, mau sholat duhur, satu riwayat mau sholat asar,
Kemudian Nabi Isa mengatakan, umatnya Muhammad jadi imam. Makmum. Tidak membawa syariat. Syariat yang dibawa adalah mengikuti syariatnya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai kemudian beliau meninggal. Katanya nanti dikuburnya di kamarnya Nabi itu. Hujrah Syarifah. Ya, ada satu tempat nanti Nabi bisa dikubur situ. Ya, sudah kiamat kesananya. Ya. Nah itu. Ya ya Rasulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Dan Nabi Isa itu kan Nabi yang zuhud, Pak. Zuhud. Masya Allah. Gelarnya Masih. Ada Masih pakai hak, ada Masih pakai kha. Kalau Nabi Isa Masih pakai hak. Kenapa? Yamsaul ard. Karena beliau senang bepergian. Traveling. Kalau sekarang traveling kan jalan-jalan nggak jelas. Kalau beliau nggak tafakur menyampaikan ya, bersama hawarinya. Bepergian, keliling. Itu Nabi Isa. Sebut Masih pakai hak. Atau sebut Masih pakai hak karena tidak ada tulang apa nih? Tungkak. Tumit. Tumit itu nggak ada tulangnya. Orang yang tumitnya nggak ada tulangnya namanya Masih. Atau Nabi Isa disebut Masih karena yang diusap itu sembuh. Ada orang bidang diusap sembuh, orang sakit diusap sembuh. Kalau Dajjal tuh bisa Masih pakai kha, bisa Masih pakai ha. Masih Dajjal atau Masih Dajjal. Kenapa? Satu Masih karena matanya buta satu. Di orang yang matanya buta satu namanya Masih. Bidong satu. Atau Masih, kenapa? Karena Dajjal itu keliling dunia. Memasuki semua negara, semua kota, kecuali Mekah, Madinah. Itu bedanya Masih pada Nabi Allah Isa Al-Masih dan kepada Al-Mal'un, Dajjal Al-Masih atau Al-Masih. Dajjal yamsahul ard. Nah itu bedanya di rahimakumullah. Ya. Dan Nabi Isa terkenal zuhudnya. Banyak ceritanya ya. Banyak ceritanya. Dan beliau diberikan mujizat luar biasa, bisa menghidupkan orang mati. Walaupun mujizat semuanya yang paling istimewa Allah berikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Isa itu mata yang buta diusap melek. Nabi mata yang coplok. Mata yang copot. Kalau buta matanya masih ada, copot. Kok tak ada? Ya Rasulullah, ini mata saya. Kata Nabi, sini balikin, diusap. Melek. Seumur hidup nggak pernah sakit mata. Kalau sebelahnya sakit mata, ini enggak. Orang sakit diusap sembuh. Nabi tangan yang putus disambung. Ada sahabat Nabi ketebas tangannya di perang, dibawa. Tangan saya Rasulullah, tempelin nama Nabi. Itu biasa lagi. Nabi bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi menghidupkan orang mati. Satu riwayat Nabi itu menghidupkan ibunya supaya beriman kepada Nabi. Atau Nabi diberikan yang lebih hebat, apa? Menghidupkan yang tidak pernah hidup. Batu bisa ngomong. Emang batu makhluk hidup? Kata Aisyah, ya Rasulullah, dari mana engkau tahu akan jadi Nabi? Setiap kali saya melewat batu-batu kota Mekah, itu mengucapkan Assalamu alaika ya Rasulullah. Batu bisa ngomong. Ayo apa lagi? Ya, Allah berikan yang terbaik untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Walaupun Nabi itu paling mulia, pimpinannya para Nabi dan Rasul, binasil Quran wal hadis, dengan nas Quran dan hadis, tapi Nabi mengatakan apa? Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya pimpinan semua anak Adam. Mau Nabi atau bukan Nabi, saya pimpinan. Tapi saya tidak sombong. Itulah kemudian Nabi kita itu tidak dipertuhankan sebagaimana orang-orang Nasrani memfitnah Nabi Allah Isa alaihissalam. Kenapa? Karena Nabi kelihatan manusiawi. Kelihatan basyariahnya. Padahal magamnya, kedudukannya luar biasa. Satu-satunya makhluk Allah yang berbicara langsung dengan Allah itu hanya Nabi. Hatta malaikat enggak. Malaikat tuh enggak.
Nabi langsung berhadapan dengan Allah. Kedudukan apa itu? Sudah melewati batas tertinggi daripada malaikat. Kata Jibril, ya Rasulullah, saya sampai sini. Satu langkah saya melangkah, terbakar saya. Engkau diundang ya Rasulullah. Lanjutkan perjalanan. Itu Nabi Mi'raj pakai sendal, Pak. Pakai sendalnya Nabi itu sampai aras. Makanya suka ada terompahnya Nabi dibentuk itu. Karena memang naik ke aras. Nabi Musa di Turisin. Turisin itu di Gurun Sinai di Mesir. Namanya Bukit Tur. Itu masih ada sekarang lembahnya. Berbicara dengan Allah. Nurnya saja. Ketika Nabi Musa sampai di Turisin. Apa kata Allah? Ikhla'na alaik. Lepas sendalnya. Innaka bilwadil muqaddas itu. Engkau di tempat yang disucikan. Lepas sendalmu ya Musa. Suruh lepas sendal. Nabi sendalnya naik ke aras. Tapi tawaduknya nggak kelihatan. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan lebihkan saya dari Nabi Yunus. Ada orang mengatakan kalimat la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Maknanya bukan berarti Nabi tidak mulia. Tapi maknanya Nabiullah Yunus dimakan ikan dibawa ke lautan ke-7. Dimakan paus sampai ke bawah laut. Ikannya namanya Nun. Nabi naik ke atas. Melewati lapis ke-7. Sampai tempat yang tidak bisa dimasuki siapapun. Nah itu Nabi di atas ketika Mi'raj. Nabi Yunus di bumi ke-7. Itu bagi Allah sama. Tasbihnya Nabi Yunus terdengar. Allah tahu. Juga tasbih yang di langit ke-7 pun Allah tahu. Maka Nabi mengatakan la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan lebihkan saya dari Yunus bin Matta. Kata Nabi, kita ini para nabi saudara, kata Nabi. Masya Allah. Umat itu bisa gulet. Kita ini para nabi saudara. Dan Nabi Isa itu memberitahukan tentang Nabi Muhammad, Pak. Sebelum diangkat, apa wasiat buat kami ya Nabi Allah, kata Hawari. Nanti akan ada nabi setelah saya. Arabi dari Arab. Kotanya namanya Tihamah. Kalau itu keluar, ikuti kalian. Namanya Ahmad. Ya'ti musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya ini datang membenarkan apa yang ada di Taurat. Bukan berlawanan dengan Nabi Musa ketika Bani Israel menolak. Bukan. Yang kedua, saya memberitahukan kepada kalian ada nabi setelah saya. Namanya Ahmad. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu diberi tugas satu, memberitahukan keberadaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Apa itu nggak mulia, Pak? Itu ada ulama mengatakan yang disujudi malaikat kepada Nabi Adam itu adalah nurnya Nabi. Karena ketika Nabi Adam diciptakan diletakkan nur itu oleh Allah. Maka itu yang dilihat oleh malaikat, maka mereka sujud atas perintah Allah. Turun ke bumi dari nabi ke nabi ke nabi ke nabi ke nabi ke nabi. Semuanya nabi-nabi dan Nabi Adam 124.000 itu bertugas menyampaikan kabar tentang baginda Nabi besar Muhammad. Apa enggak mulianya luar biasa. Ketika di Baitul Maqdis Nabi ngumpul dengan semua nabi. Ribuan itu. Nabi tawaduk, Pak. Kata Nabi Isa, kayak kata malaikat Jibril, taqaddam ya Rasul, maju ya Rasul. Engkau imam. Nabi ngimamin para nabi, masih tawaduk. Mereka ngimami wong kampung, Alhamdulillah aku lama tokoh ning kampung. Tokoh apa Kang? Tokoh bangunan gue. Tokoh maksudnya kepriye? Lah kula mengimami. Sing makmume sapa? Sing gandol-gandol pun. Nabi imam makmumnya para nabi. Tapi enggak sombong. Maka mereka mengatakan ini yang membedakan engkau dari kami dan itu yang menjadikan engkau pimpinan kami ya wahai
Muhammad, kata para nabi dan rasul. Karena tawaduknya, saya anak yatim, gak punya ibu, gak punya bapak, dikasih risalah. Ketika semua umat membanggakan, orang tawaduk itu naik, Pak. Ya, Naidadin rahimakumullah. Maka semua nabi itu beritahukan keberadaan, termasuk Nabi Isa, termasuk Nabi Isa. Jika ada orang sekarang tidak menerima keberadaan Nabi Muhammad, tapi mengakui keberadaan Nabi Isa, berarti orang itu miskomunikasi, salah paham, kabarnya terputus, masuk setan di tengah, belok beritanya. Ya, nah itu. Wallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hafidhahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Islamu utawi Islam. Islam itu apa sih? Islam. Lah apa? Ya Islam. Al-Islamu utawi Islam huwa iku utawi Islam iku al-imtithalu, taat, wal inqiyadu, patuh, lima kedua barang ja'a kang teke bihi kelawan ma ya kanjeng Nabi Muhammad minal ahkami saking pirang-pirang hukum asyariyati kang bangsa syariat. Islam itu artinya apa? Tunduk, patuh menurut bahasa Arab. Ya, menurut istilah agama, tunduk, patuh kepada apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad dari hukum-hukum syariat. Maka orang Islam itu orang yang tunduk patuh sama aturan agama. Kalau ada orang Islam tidak tunduk patuh kepada aturan agama, berarti tidak sempurna Islam. Kalau ada orang Islam menolak aturan agamanya, berarti orang itu keluar dari selesai. Menolak sholat, murtad. Enggak sholat, enggak murtad. Cuma dosa besar. Menolak zakat, murtad. Jangan nolak syariat. Orang yang sempurna itu apa yang datang dari Nabi, terima. Sahabat Nabi kan begitu. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun itu siapa? Para sahabat Nabi. Dipuji oleh Allah dulu. Kenapa? Sahabat gak pernah bantah perintah Allah. Sekarang berapa banyak? Ada ibu-ibu nolak poligami. Nah itu kan ada aturannya, Pak. Bu, jangan nolak, gak boleh. Itu gak ada itu. Ada. Saya bilang gak ada. Murtad nanti ngingkari Quran. Ya saya mau percaya Pak Kiai. Dan saya juga terima poligami itu. Yang penting bukan suami saya. Oh itu ada kok. Maka tidak sempurna Islam seseorang sampai seluruh keinginannya zahiran, batinan, yang zahir yang batin mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Baru sempurna itu Islam. Zahiran, batin. Sekarang banyak orang takut ya Allah, udah gak relevan. Apa relevannya? Aturan agama ya aturan agama, jangan diingkari. Nutup aurat dari dulu juga wajib. Yang penting kan hatinya pakai hijab. Yang jual kerudung hati siapa? Toko ini ngendi? Saya insya Allah hati saya beriman kepada Allah. Nah kenapa nggak pakai kerudung? Ya ini mah ya belum aja. Yang penting kan hatinya. Yang penting hatinya. Giliran mengkonon yang penting hatinya. Wong ndasi buka badan ini mencerminkan hati. Kalau hatinya benar, badannya benar. Lah hati ente nggak benar, kelihatan. Ya, secara batin terima. Jangan ingkari apapun perintah Allah. Udah nggak sesuai ini syariat. Aduh, diimani saja.
Ditaati saja. Hal-hal yang kita tidak bisa lakukan, apa kata Nabi? Wa ma amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, taati. Wa ma atakumur rasul fakhuduh. Apa yang dibawa oleh Nabi kepada kalian, ambil. Apa? Ya agama ini. Suruh sholat 5 kali, jangan banyak ngomong. Suruh puasa, jalankan. Nggak berat agama ini sih, abot belanti nih sih. Nggak ada. Yang ini haram, jangan ditakut-takutik. Riba itu haram, jangan disenggol-senggol. Minuman keras itu haram, jangan ditakut-takutik. Kalau nggak mabok nggak apa-apa kali, nggak boleh. Yang nggak boleh kan mabok. Mabok nggak boleh. Yang haram itu minuman, bukan maboknya, minuman kerasnya. Sekarang ini masya Allah. Wahwa lan utawi Islam iku ad-dinu agama al-maqbulu kang den terima indallahi sandinge Allah. Jadi itu semua agama para nabi dan rasul itu Islam. Walladzi sammakumul muslimun. Zaman Nabi Ibrahim disebut muslim. Jadi ajarannya satu, mengajak beribadah kepada, mengajak taat kepada alladzi nyatane barang kang ikhtaro milih ya Allahu ing ladi li ibadi kedue kaulane Allah. Walam yartadilan ora ridha ya Allah dinan ing agama siwahu selian Islam. Qala Allahu ngendika ya Allah taala inna dina indallahil. Oh, terserah Anda nggak mau ikut Islamnya, terserah, nggak apa-apa, itu urusan Anda. Tapi bagi kami agama yang diterima di hadapan Allah itu adalah, saya mau cari agama yang lain, silahkan. Tapi ayatnya inna dina indallahil, yang diterima Islam. Wa man dan utawi sapong yabtagi ngaprih yasiman ghairal islami ingkang seliyane Islam. Dinan dadi agamane fala yuqbala mangkora den terima minhu saking man. Wa huwa lan hale utawi man fil akhirati ing dalam akhirat iku minal khasirina setengah saking wong kang rugi kabeh. Wa qala jalla wa ala lan ngendika ya Allah taala al yauma utawi kilah dina akpal tu nyempurnakaken yesun lakum kedue sira kabeh. Dinakum ing agama nira kabeh wa atmamtu lan nyempurnakaken yesun. Nikmati alaikum ing atas sira kabeh nikmati ing nikmat isun wa raditu lan ridha yesun lakumu kedue sira kabeh al-islam ing Islam dinan ing agama. Maka hadirin rahimakumullah, semua kebaikan itu terkumpul di Islam. Sudah gitu. Ada orang dia dermawan, sopan, suka nolong orang, ngomongnya baik, tapi bukan orang Islam. Ada orang cocok teori beres, pelit itu bilah, tapi orang Islam. Inna dina indallahil. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah waslih balakum. Ya, jadi orang Islam itu yang diangkat, apa yang diterima oleh Allah pada hari kiamat. Ya, sudah selesai. Mana buktinya? Ya nanti hari kiamat. Saya bicara begini karena di hadapan saudara semua orang Islam. Tapi kalau saya nggak mau meluk agama Islam, ya terserah. Kita hormati, silahkan. Lakum dinukum. Allah yaitu dari salam wa yahdi may yasha ila siratal mustaqim. Semua orang juga diajak untuk masuk ke dalam surga. Semua orang juga diajak untuk masuk Islam. Yang jawab siapa? Yang diinginkan oleh Allah. Hidayah itu masya Allah di luar jangkauan akal kita. Ada orang nggak tahu apa-apa mendadak masuk Islam, nggak ngerti apa-apa mendadak masuk Islam. Hidayah bisa datang dari mana saja. Kenapa bapak masuk Islam? Tiap hari dengar adzan kok enak. Maka saya pengen masuk Islam gara-gara sering dengar adzan. Lah wong Islam itu pelingan. Itu orang non-muslim masuk Islam gara-gara adzan. Nggak tahu ya kalau adzan tuh kayaknya menggetarkan di hati. Hidayah, Mas. Ya. Ada yang gara-gara ngelihat orang sholat.
Ada yang gara-gara lihat orang wudhu. Masya Allah. Dan faktanya orang yang masuk ke dalam Islam setiap harinya, min lutfillah wa rahmatillah, itu lebih banyak beribu-ribu kali lipat daripada orang yang keluar dari Islam. So, la yatimmu hadal umur, kata Nabi. Agama ini akan sempurna. Sampai dari ujung manapun akan ada orang Islam. Sekarang di mana nggak ada orang Islam? Di Norwegia ada orang Islam yang mataharinya kadang-kadang terbit sama terbenam cuma 2 jam malamnya, cuma 3 jam malamnya. Ada orang Islam siangnya pirang jam, 12 jam Pak. Nah puasanya kan kelenger. Bulan sama matahari terbitnya bareng. Matahari terbit, bulannya masih ada pada depan. Siang malamnya berdekatan sekali. 18 jam puasanya, 20 jam puasanya. Ya tapi mereka puasa. Ada orang Islamnya? Ada. Sekarang Bapak mau cari ke pojok mana? Ada orang Islam. Di Israel saja ada orang Israel yang masuk Islam. Ada. Itu ada orang berangkat ziarah ke Masjidil Aqsa. Itu kayaknya orang Israel pagi, tapi orang Islam. Tidak ada satu leher pun kecuali Islam masuk ke sana. Makin orang benci dengan Islam, makin banyak orang tertarik dengan Islam. Akhirnya biarin yang hujan-hujan benci-benci. Sampai kita benci. Cuma ya biarin, gak usah apa-apa, lihatin aja. Walat deh. So, kalau nggak percaya, ini agama yang diterima oleh Allah. Kita tidak pernah menghujat agama siapapun, menjelekkan agama siapapun. Terserah Anda. Kalau Anda menjelekkan agama kami, siap-siap kualat. Bukan kami yang membalas, Allah kenakan balas. Iya. Ya. Kenapa? Loh, agama ini yang diterima oleh Allah. Wa arkanul islami lan utawi pirang-pirang rukune Islam khamsatun iku 5. Wa ya lan utawi arkanul Islam. Qawaiduhu iku pirang-pirang tiangi Islam wa mabani. Lan pondasine Islam al-madhkura tukang dan sebutaken fi qaulihi ing dalam pengendikane Nabi bunyal Islam den bangun apel Islam ala khamsin syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Itu tiangnya Islam ada 5. Qala ngendika ahlul ilmi inna hadal arkanal khamsata murtabitun. Setune ikilah pirang-pirang rukun kang 5 murtabitun. Iku berkaitan ba'duha sebagiane arkan bi ba'din kelawan sebagian kang liyan. La yuqbalu oleh den terima min amilin saking wong kang ngamal apal amalu amal. Bi ba'diha kelawan sebagiane arkan. Hatta sehingga ya ngamal ya wong biha kelawan arkan kuliha sekabehi. Rukun Islam itu ada 5. Ini berkaitan satu sama lain. Tidak diterima hajinya orang kecuali dia puasa. Tidak diterima puasanya kecuali dia zakat. Tidak diterima zakatnya kecuali dia sholat. Tidak diterima haji, zakat, sholat, puasa kecuali baca terikat. Enggak bisa pula pilih. Ada orang rajin haji, rajin umrah, tapi orang puasa. Kita makan puasa kuat. Ada orang buat Ramadan enggak pernah tinggal, puasa full. Salat gak pernah. Gak diangkat. Itu terikat satu sama lain. Tidak diterima sholat kecuali zakat. Tidak diangkat zakat kecuali sholat. Sholat zakat tidak diterima kecuali puasa. Gak bisa milih. Kita mengkayani sholat bayang. Puasa melemes. Kata yang kaya, saya mau haji aja lah yang kelima. Enak gitu. Lah enak dia. Yang penting saya gak usah sholat. Bukan pilihan. Rukun itu tiang. Ini bangunan punya tiang 4, pojoknya ada 4. Yang di tengah yang paling gede itu namanya syahadat. Yang kalau itu roboh semua. Yang 4 tiangnya, sholat, zakat, puasa, haji. 4 pojok nih. Ada yang di tengah, namanya syahadat. Itu hilang 1, menceng. 2, ambruk Pak. Tapi masih ada yang di tengah, masih nopang. Lah ada 1 di tengah, tapi kanan 4 tiangnya nggak ada, ya ambruk.
maka nggak bisa dipulah pilih. Harus dijalankan semuanya. Wa man taraka lan utawi sapa wong taraka ninggalaken yasiman ha ing arkan. Au syai'an atawi suwiji-wiji minha saking adan jahidan. Tuh. Hale ingkar liwujubihi kedue wajibe syai'an faqad kafar, maka teman-teman kufur ya wong. Barang siapa yang menolak salah satu rukun Islam itu kufur. Menurut saya puasa itu udah nggak wajib. Murtad Bapak. Weh, orang saat kurang apa? Saat menomor roro. Maksudnya mengingkari sholat. Urusnya, maksudnya ya rukun Islam yang kedua masih bening. Sudah nggak apa-apa, nggak sholat juga. Murtad. Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mentidak wajibkan sesuatu yang wajib, mengingkari satu hal yang wajib, itu maka keluar dari agama. Jangan main-main itu. Mengharamkan sesuatu yang halal, menghalalkan sesuatu yang haram, keluar dari agama. Haram pun halal, weh orang haram, keluar dari agama. Ingkar kok. Mengingkari yang halal, murtad. Mengingkari yang haram, murtad. Weh orang haram kan mau orang. Zaman ini saya zaman biasa, murtad. Masya Allah ya, berapa banyak orang mengingkari Nabi, murtad. Asbabnya banyak. Maka setiap sholat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Nggak sadar kita udah keluar. Ma'udzubillah. Wa man taraka ghairu syahadatain min ghairi juhudin faqfa wa fasikun. Wa man dan utawi sapa wong taraka ninggalaken yasiman ghairu syahadataini ing seliyane syahadat loro min ghairi juhudin tanpa ingkar. Fa wa mangko ta iman iku fasikun, fasik naqisul Islam, wong kang kurang islami. Ada bapak nggak sholat? Kenapa bapak nggak sholat? Nggak keburu, males. Saya tahu sholat itu wajib, dosa besar, fasik, nggak sempurna Islam. Tapi kalau dia mengatakan, lah nggak wajib sholat. Kira-kira lagi gering kon salat, wajib, lagi mengkenen. Pangeran gemaklum meroh, murtad. Sekarang berapa banyak orang meremehkan agama ini, nggak susah. Dan semua manfaatnya kembali kepada kita. Sekarang orang meneliti yang 5 arkan ini, subhanallah. Sholat itu manfaat buat badan, manfaat buat batin kita. Kata pakar kesehatan, senam yang paling istimewa untuk sholat. Orang kalau rukuknya benar gak bakal sakit pinggang. Yang lurus gak bakal ketarik semua ototnya. Apalagi batinnya, manfaat. Selalu sehari 5 kali ditarik ke Allah, maka orang Islam gak bakal stres, gak bakal ruwet. Kenapa? Wong 5 kali kok ketemu yang punya segalanya. Kita mau ketemu punya satu urusan, mau ketemu orang susah. Karena ada orang susah ditemui, lebih gampang ketemu malaikat daripada ketemu orang. Allah 5 kali bapak diajak ketemu, laporkan, adukan. Mau ruwet? Apa yang mau ruwet? Tenang wong Islam. Orang-orang luar negeri itu pada stres gara-gara ini tuh global, krisis ekonomi global. Lah wong Indonesia malah biasa bah. Sing redit motor yakin wake. Sing redit mobil yakin wake. Sing wayuh yakin wake. Enggak takut krisis. Mau krisis apa wong? Santai, jawabnya cuma satu lah, pangeran masih nanda. Tenang besi. Enggak ada ruwetnya. Orang luar bener bingung. Di Inggris dan Amerika goncang urusan ekonomi. Di Indonesia biasa hajatan duer gedean. Lah kewedi ini. Ini kita hajatan biasa. Nah jangan ngutang sejagat-jagat. Coba. Rajaban yang riung gede-gedean, mulutan ada takutnya. Di situ kemudian Allah turunkan keberkahan. Nah, orang Islam nggak ada ruwet, apa ruwet? Sekarang banyak orang mau tidur aja minum obat.
Gak bisa tidur. Minum obat. Lah apa? Kenang kipas menceng. Subhanallah. Nikmat bener. Nikmat. Ada orang mau makan bingung, udah gak enak makan ini itu. Coba Bapak. Pengen enak makan puasa. Sore, beneran. Embat-embatan bukan. Tempe digado, tahu disikap. Nah, apa? Oh, bisa paling enak, tenang, nggak ada susahnya, nggak ada ruwetnya. Ya Allah, sampai yang fager-fager itu masya Allah, nggak ada ruwetnya. Ada orang anaknya 6, rumahnya mau roboh, bukan mau roboh, sudah roboh Pak, ngungsi ke rumah orang. Kadang makan, kadang enggak, ya nyengir bah. Oh yang ngopi ya nyengir, santai. Apa yang lupa ruwetin? Emang kita mah ruwet si gawi-gawi dewek. Coba orang luar, berhentiin dari kerja, bunuh diri, mabuk-mabukan. Kalau ada orang Islam yang bingung, berarti belum kuat kaitannya, sholatnya belum beres. Ada yang lari ke narkoba karena banyak masalah, salah jalan. Lari ke minuman keras untuk melupakan masalah, salah jalan. Sujud, datang sama Allah. Masih gak cukup, masih tambahin duha. Ya Allah, Allah marzuqni in kana rizqi sama fanzilhu. Fa in kana ba'idan faqrib. Wa in kana halawan fa halal. Wa in kana qalilan fakathirhu. Itu kan doa maksa bener, Pak. Kalau di langit turunin, ya Allah. Kalau jauh deketin, kalau sedikit banyakin. Kata malaikat kebina-bina wong. Tapi ya diterima oleh Allah. Pokoknya cariin rezeki saya itu ada di mana ya Allah. Datengin. Di langit turunin, di bumi keluarin. Jauh deketin. Kalau sedikit banyakin. Jadi malaikat gideg malaikat. Kalau bukan umatnya Muhammad yang diberikan doa itu umat lain nggak ada maksum-maksum. Sambar geledek langsung maksud. Masih nggak cukup tambah itu, masih nggak cukup rawatib, masih nggak cukup malamnya nangis lagi ke Allah. Ya Rob, ya Rob. Amin mustaghfirin, amin talibah hajatin. Ada yang mau istighfar, ada yang minta hajat, ada yang punya kebutuhan kata Allah. Apa? Sampaikan malam, sampaikan di malam hari. Gimana mau ruwet wong Islam? Paling ruwet di sini doang, lamun rabine mendelik. Ada orang tuh melampus ngerokok bareng ngopi, balik-balik kan. Lagi ruwet. Ruwet kenapa? Rabi marah. Wong ruwet baru di duit, ruwet apa? Tenang. Apa itu? Saya sudah serahkan sama Allah urusan saya. Allah yang menyelesaikan. Waddu amri ilaik ya Rabb. La malja wa la manja minka illa ilaik. Saya serahkan semua urusan saya kepadamu. Tidak ada tempat lari dari engkau dan tidak ada bisa kembali kemanapun selain kepada engkau. Dari engkau kepada engkau. Nah, malaikat kan bingung. Iya ya ganti. Kata Allah mau apa lagi? Masa nggak mau saya jawab doanya? Dia serahkan semua urusannya. Dia nggak bisa lari dari apa yang saya tetapkan kecuali kembali kepada saya. Masa nggak dikabulkan sama saya kata. Mau apa lagi? Tenang. Minggu harap anak anu kang tenang. Ya Rob, ya Allah. Doa. Sobo ikhtiar. Betul sawah mertua tuh. Beres. Ya, ini gak ada ruwet orang Islam. Sumpah dikit ngaji, hahehe. Nggak bisa tidur, datang ke majelis ngeliar mana. Nah, saya pernah cerita ke bapak-bapak, jangan main-main sama yang ngantuk itu. Iya, itu ada jamaahnya Habib Abdullah Haddad, Imam Haddad itu kalau ngaji duduknya di pojok, turu, datang masuk, masya Allah, tiap hari dibangunin kalau bubar, beres. Ya Imam Haddad tahu, dilihat ya Imam Haddad. Tapi hadir duluan Pak, Ustaz tebah di petek.
Itu ucapannya mandi orang itu. Sing tukang turune be mandi. Kok masih melek? Jadi bawa besok saya bawa bantal lah ngajinya. Ini salah niat dong. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dunia akhirat. Berikan semuanya husnal khatimah. Limalif hadal kitab bain al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على ساداتنا سبي رسول الله أجمعين حمد أربعين حمدا يوافي نعمك في مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله ومن المنسوب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن ومتابعة خير الأنام مع كمال الصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.